Pernah kepikiran nggak sih, siapa sebetulnya yang pegang kendali paling puncak di sebuah negara? Ini bukan cuma soal presiden atau raja, tapi sumber dari segala sumber kekuasaan itu datangnya dari mana? Nah ini pertanyaan besar yang akan kita telusuri bareng-bareng hari ini, menelusuri jejak sebuah ide yang kita kenal sebagai kedaulatan. Oke, kita mulai dari sini. Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi jangan salah. Jawaban dari pertanyaan ini loh yang udah memicu perang, meruntuhkan kerajaan, dan melahirkan negara-negara modern yang kita tinggali sekarang. Jadi ini bukan sekedar teka-teki akademis ya. Untuk bisa jawab, kita harus paham dulu kata kuncinya, kedaulatan. Gampangnya gini, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi di satu wilayah. Titik. Tapi, apa sih artinya tertinggi itu? Siapa yang berhak mengklaimnya? Dan dasarnya apa? Nah, inilah yang jadi perdebatan sengit selama berabad-abad. Dan kalau kita bedah asal-usul katanya, ini menarik banget. Dari bahasa Latin superanus, yang artinya yang ada di atas, sampai ke bahasa Arab daulah, yang artinya kekuasaan atau dinasti. Seakan-akan semua bahasa tuh sepakat pada satu ide. Pasti ada satu otoritas yang jadi puncak dari segalanya. Coba bayangin, di tengah kacaunya perang agama di Eropa abad ke-16, ada seorang pemikir namanya Jean Bodin. Dia pusing lihat kekacauan di mana-mana, dan dia mikir, gimana caranya biar tertib? Menurut dia, solusinya adalah negara butuh satu pusat kekuasaan yang mutlak, yang nggak bisa diganggu-gugat. Definisi dari dialah yang jadi fondasi cara kita mikirin kedaulatan sampai sekarang. Sekarang, yuk kita mundur jauh ke belakang buat lihat dari mana sih ide kedaulatan ini muncul. Kita mulai dari zaman di mana kekuasaan itu dipercaya turun langsung dari langit. Teori yang paling tua justru nggak menempatkan kekuasaan di tangan manusia sama sekali. Sumber dari segala sumber kekuasaan ya cuma satu, Tuhan. Jadi, dalam kerangka fikir teokrasi ini, negara itu ada ya karena Tuhan mau begitu. Hukum yang berlaku di negara itu adalah hukum Tuhan. Dan penguasanya, entah itu raja atau pendeta, memerintah bukan atas nama rakyat, tapi atas nama Tuhan. Para filsuf top seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas, inilah yang memberikan landasan teologis yang kuat untuk ide ini. Mereka bilang kalau kekuasaan di dunia, mau itu paus atau raja, itu hanyalah tangan Tuhan untuk menjaga ketertiban di bumi. Dari sini, logikanya jadi lurus banget. Dan sejujurnya agak berbahaya. Gini, kalau Tuhan yang berdaulat dan raja adalah wakilnya di bumi, artinya ya kekuasaan Tuhan itu menjelma dalam diri si raja. Nah, inilah puncaknya absolutisme. Apa kata raja, ya itulah hukum. Dia nggak perlu bertanggung jawab ke parlemen, apalagi ke rakyat. Tanggung jawabnya cuma satu, ke Tuhan. Kekuasaannya dianggap suci dan diwariskan turun-temurun. Tentu saja kekuasaan yang mutlak dan tanpa batas itu punya sisi gelap. Pertanyaan ini, gimana kalau rajanya ternyata zalim? Ini bukan lagi sekedar obrolan di warung kopi para filsuf. Ini jadi percikan api yang akhirnya menyulut revolusi di seluruh Eropa. Ketidakpuasan sama raja-raja yang absolut ini mendorong para pemikir buat cari sumber kedaulatan yang lain. Dan jawabannya ternyata nggak ditemukan pada sosok manusia, tapi pada sesuatu yang lebih abstrak. Lalu muncullah dua ide besar ini. Yang pertama, kedaulatan negara. Idenya adalah memisahkan antara institusi negara dengan orang yang memimpinnya. Coba bayangkan negara itu sebagai sebuah institusi abadi, sementara raja atau presiden kan datang dan pergi. Terus, ada ide kedua yang lebih radikal lagi, kedaulatan hukum. Nah, poin pentingnya di sini adalah bukan lagi manusia yang jadi penguasa tertinggi, tapi hukum itu sendiri. Aturan mainnya lah yang jadi raja. Jadi, siapapun yang lagi berkuasa, dia tetap ada di bawah hukum, bukan di atasnya. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Pergeseran paling besar, paling revolusioner dalam sejarah ide ini, itu belum terjadi. Revolusi pemikiran berikutnya memindahkan kekuasaan dari langit, dari tata kerajaan, dan dari tumpukan buku hukum langsung ke tangan rakyat. Kutipan super terkenal dari Abraham Lincoln ini, ya inilah rangkuman paling sempurna dari inti teori kedaulatan rakyat. Sebuah ide yang jadi dasar hampir semua negara demokrasi di dunia saat ini, termasuk negara kita. Logikanya dibalik total. Bukan lagi pemerintah yang ngasih hak rakyat, tapi justru rakyatlah yang meminjamkan mandat kekuasaan ke pemerintah. Dan kalau pemerintah gagal melayani kehendak rakyat, ya mandat itu bisa ditarik lagi. Para filsuf pencerahan kayak John Locke dengan ide hak asasi alamiahnya,
Dan Rousseau, dengan konsep kontrak sosialnya, merekalah arsitek-arsitek utama di balik gagasan revolusioner ini. Intinya, pemerintah yang sah itu harus berdasarkan persetujuan dari orang-orang yang diperintah. Nah, ini bagian yang menurut saya paling jenius dari Rousseau. Dia bilang, kedaulatan rakyat sejati itu bukan sekedar kehendak semua orang, yang bisa jadi cuma kumpulan ego dan maunya masing-masing. Kedaulatan sejati itu adalah kehendak umum, yaitu aspirasi bersama untuk mencapai apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, kalau kita lihat polanya, ini perjalanan yang luar biasa dramatis ya. Kekuasaan itu seakan-akan turun dari langit ke bumi, terus pindah dari satu orang ke sebuah sistem, dan akhirnya menyebar ke tangan banyak orang. Tapi, apa ceritanya selesai di kedaulatan rakyat? Ternyata belum. Di dunia kita yang super terhubung sekarang ini, konsep kedaulatan yang kaku itu justru menghadapi tantangan-tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Betul, batas negara sekarang makin kabur karena arus modal, hukum internasional, sampai krisis bareng-bareng kayak pandemi. Tapi ada satu tantangan baru yang mungkin paling fundamental. Lahirnya apa yang disebut datakrasi atau kedaulatan data. Kita udah lihat kan evolusinya yang luar biasa. Dari kekuasaan yang sumbernya ilahi, pindah ke satu orang raja, lalu bergeser ke konsep abstrak kayak negara dan hukum. Dan puncaknya ada di tangan kita, rakyat. Setiap lompatan ini adalah sebuah revolusi pemikiran. Dan ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan sentuhan modern. Kalau dulu perebutan kedaulatan itu antara Tuhan, raja, dan rakyat, mungkin pertarungan hari ini beda lagi. Di zaman di mana data adalah raja baru dan perusahaan teknologi raksasa punya pengaruh lebih besar dari negara, pertanyaan kita jadi makin mendesak. Siapa yang sesungguhnya berdaulat? Negarakah? Rakyatkah? Atau jangan-jangan algoritma?